Selamat siang pemirsa, 3 berita dengan ragam tema kami hadirkan dari berbagai daerah pada Kilas Nusantara siang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, sebagai wujud memasifkan jumlah penerima vaksinasi booster di tanah air, Polda Metro Jaya mengerahkan seluruh Polres dan Polsek di 336 titik guna mencapai target harian sebanyak 134.000 penerima per hari. Untuk meningkatkan kualitas siaran televisi, pemerintah akan menyuntikkan mati siaran TV analog serta meningkatkan jaringan 5G guna bisa menghadirkan berbagai manfaat di era digital. Selain itu, ASO memang perlu untuk mengefisiensikan pita frekuensi emas. Kami akan mengajak Anda melihat inspirasi peluang usaha dari UMKM di Bintan untuk meraup keuntungan lewat kredit alias keripik daun kunyit. Dari cemilan ini ternyata mampu memberi penghasilan tambahan dan bisa menembus pasar ekspor sesuai dengan tujuan dari Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Lalu seperti apa nikmatnya kredit ini? Mari kita jelang tayangan selengkapnya. Sebagai wujud memasifkan jumlah penerima vaksinasi ketiga atau booster di tanah air, Kepolisian Daerah Metro Jaya menggelar vaksinasi booster selama Ramadan 2022, terhitung mulai Minggu 3 April hingga menjelang Idul Fitri 1443 Hijriah. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran mengerahkan seluruh Polres dan Polsek di 336 titik pusat keramaian demi mencapai target harian sebesar 143.000 individu. Saat meninjau gelaran booster di Pasar Senen, Jakarta, Minggu 3 April, Fadil mengatakan strategi ini diharapkan dapat berlangsung optimal sehingga dapat memenuhi capaian 70% penerima vaksin booster sebelum mudik Lebaran 2022. Ini strategi agar capaian vaksinasi booster bisa optimal setinggi-tingginya. Syukur-syukur bisa mencapai 70% sebelum pelaksanaan mudik Lebaran. Di Pasar Senen, Jakarta, tersedia sebanyak 500 vial vaksin booster per hari berjenis Pfizer. Jumlah tersebut menyesuaikan animo peserta vaksinasi. Fadil meyakinkan masyarakat untuk tidak ragu menerima vaksinasi selama Ramadan karena tidak akan membatalkan ibadah puasa sebagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI nomor 13 tahun 2021 tentang hukum vaksinasi COVID-19 saat berpuasa. Dari Jakarta, Nabila Karisti, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara mewartakan. Migrasi siaran televisi analog ke digital menjadi sebuah keniscayaan. Selain mengikuti perkembangan teknologi di era digital, analog switch off atau ASO akan membawa disrupsi atau perubahan dari berbagai aspek, mulai dari gaya hidup, teknologi, hingga ekonomi di Indonesia. Analog switch off dilakukan untuk mengefisiensikan pita frekuensi emas 700 MHz. Dari lebar pita 328 MHz yang semula seluruhnya digunakan untuk siaran televisi analog diefisienkan sehingga memiliki digital dividend sebesar 112 MHz. Menurut staf khusus Menkominfo Rosarita Niken Widyastuti, dengan siaran digital penggunaan frekuensi bisa lebih efisien karena satu frekuensi bisa digunakan oleh hingga 12 kanal atau penyelenggara penyiaran. Dan digital dividen bisa dioptimalkan untuk broadband atau jaringan internet 5G. Efisiensi atau sisa frekuensi setelah dilakukan penataan ulang atau refarming ini bisa dimanfaatkan untuk tentunya untuk peningkatan teknologi 5G, kemudian untuk memperluas akses internet, meningkatkan kecepatan internet, dan tentu akan berdampak pada peningkatan digital ekonomi juga. Menurut pakar telekomunikasi Institut Teknologi Bandung, Agung Harsoyo, selain memiliki kecepatan akses internet cepat, jaringan 5G memiliki latensi rendah, sehingga bisa diaplikasikan pada berbagai teknologi canggih yang memerlukan latensi rendah. Terkait dengan latensi itu delay antara kita mengambil
file atau mengambil video atau audio dan seterusnya itu akan lebih rendah, sehingga di dalam hal latensi ini lebih kecil, maka nanti kita bisa memiliki layanan semacam auto driving, artinya mobil tanpa supir ya. Sementara, dengan migrasi siaran TV analog ke digital berdampak positif kepada dunia siaran Indonesia. Selain akan semakin banyaknya kanal dan konten siaran, masyarakat pun dimanjakan dengan tayangan bersih juga jernih tanpa mengeluarkan biaya langganan alias gratis. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan. Bermula dari keinginan mendapatkan penghasilan tambahan, Eni Elvia, seorang perantau asal Sumatera Barat, kini menekuni usaha camilan di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Memulai bisnisnya di tahun 2016, Eni membuat keripik daun kunyit atau yang lebih dikenal dengan julukan kridit. Kridit merupakan keripik singkong yang diberi bumbu campuran dari kunyit, bawang merah, bawang putih, ketumbar, dan tentunya tidak lupa daun kunyitnya. Adapun bahan baku yang digunakan diperoleh dari kebun yang ada di depan rumahnya, mulai dari singkong dan juga daun kunyit, yang menjadi ciri khas dari keripik daun kunyit olahan rumah ala Eni. Eni menuturkan pada awalnya usaha kredit miliknya dirintis dengan modal sebesar 2 juta rupiah yang berasal dari pinjaman kelompok. Meskipun di awal dirinya banyak menemui tantangan dalam membangun usaha, namun ia mampu melewatinya, bahkan mendapatkan keuntungan hingga 2 kali lipat dari sebelumnya. Kini Eni mampu meraup omset jutaan rupiah per bulannya. Kesuksesan Eni bukan semata-mata tanpa perjuangan. Eni telah melakukan berbagai upaya agar usahanya bisa berkembang, mulai dari berinovasi hingga mengikuti berbagai pelatihan tentang UMKM. Usahanya tersebut kini membuahkan hasil, yakni produknya lebih dikenal lagi dan mendapatkan banyak pelanggan. Eni berharap kelak usahanya dapat terus maju dengan dukungan dari pemerintah maupun dinas terkait. Kami sangat berharap sekali ya, karena masih di bawah ya. Berharap sekali kepada pemerintah supaya ada perhatian kepada UKM, biar kami bisa meningkatkan produk kami dengan kualitas yang lebih bagus lagi, yang mendapatkan alat yang lebih bagus lagi. Eni pun ingin kedepannya kredit bisa dikenal lebih luas lagi oleh banyak kalangan, hingga bisa melakukan ekspor ke luar negeri. Ternyata bisnis rumahan seperti yang ditekuni oleh Eni ini juga mampu bersaing dengan produk lokal lainnya, dan menjadi salah satu produk pilihan dari Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Putri Hanifah Rijalul Fikri, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, demikian kilas Nusantara Siang yang lengkap dengan ragam sajian tema berita dan menarik untuk menambah wawasan Anda. Untuk itu, jangan lewatkan kabar inspiratif lainnya yang selalu kami perbarui untuk Anda di portal antaranews.com, kanal YouTube Antara TV Indonesia, dan yang terdapat pada saluran UC TV. Pemirsa, sore nanti kilas Nusantara Sore akan hadir yang akan kami kemas dalam nuansa Ramadan yang bisa Anda tonton sembari menantikan waktu berbuka. Terima kasih dan sampai jumpa.